Hai semuanya, dalam rangka acara Papen Quiz kali ini, saya Jonathan Emmanuel Cipto dari kelas 11 MIPA 2 akan menceritakan seorang tokoh Alkitab yang bernama Naaman. Namun kali ini saya tidak sendirian, karena akan ada seseorang yang menemani. Halo Black C. Hai, oke sebelumnya saya Big J. Saya akan menemani Jojo bercerita. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Dulu di kerajaan Aram ada seorang panglima Raja Aram. Ia bernama Naaman. Ia ini sangat terpandang karena ia telah memberi banyak kemenangan kepada orang Aram. Ya, itu benar. Sayangnya ia menderita penyakit kusta yang banyak menimpa orang pada saat itu. Ngomong-ngomong, kusta tuh kayak gimana ya? Kita lewati saja hal itu dulu. Jadi karena Naaman sedang menderita penyakit kusta, salah seorang pelayannya yang berasal dari Israel mengatakan kepada istri Naaman kalau di Samaria ada seorang nabi yang pasti bisa menyembuhkan penyakit kusta Naaman. Wow, hal itu pasti merupakan berita besar. Tentu saja hal itu ada berita besar. Karena itu Naaman pergi menemui Raja Aram dan meminta izin kepadanya untuk pergi ke Israel untuk menemui nabi tersebut. Raja Aram sendiri menuliskan surat kepada Raja Israel untuk mengizinkan Naaman pergi menemui nabi tersebut. Naaman sendiri menyiapkan berbagai persembahan atau yang bisa kita bilang hadiah untuk nabi tersebut. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak siapa nabi yang dimaksud pelayan tadi? Tentu saja aku tahu. Kalau kau mau tahu, dia adalah Nabi Elisa. Dia adalah murid dari Nabi Elia yang diangkat Tuhan ke surga. Jadi, Big J, boleh lanjutkan ceritanya? Oke, jadi setelah surat sampai kepada Raja Israel dan didengar oleh Nabi Elisa memperbolehkan Naaman untuk pergi menemuinya. Dan setelah Naaman sampai di rumah Elisa, Nabi Elisa menyampaikan pesannya melalui seorang suruhan untuk ngasih tahu Naaman kalau ia harus mandi 7 kali di sungai Yordan agar ia bisa sembuh. Lalu Naaman pergi, tapi membawa rasa kecewa juga. Ya, dia pikir kalau ia pergi menemui Nabi Elisa, ia akan didoakan dan seketika, boom, penyakit kustanya hilang. Ekspektasi memang terkadang tidak sesuai realita. Ya, proses itu penting. Guruku pernah bilang kalau kau takkan bisa menikmati hasilnya kalau kau tidak melewati prosesnya. Itu memang benar sih. Tapi nggak sampai segitu aja. Naaman bahkan juga protes, kenapa ia harus mandi di sungai Yordan, padahal masih ada sungai-sungai bagus lainnya selain sungai Yordan. Well, setidaknya ia tetap percaya kan? Ia tetap mandi di sungai Yordan itu. Itu karena beberapa orang yang mengikutinya mengingatkan Naaman. Kalau saja Nabi Elisa meminta ia untuk melakukan hal-hal yang sulit atau kadang di luar nalar, ia pasti akan tetap melakukannya karena ia mau sembuh. Jadi pada akhirnya Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali dan akhirnya seperti dikatakan Nabi Elisa, ia sembuh. Ia lalu pergi ke rumah Nabi Elisa untuk memberinya hadiah. Hadiahnya sendiri gak main-main. 10 talenta perak, 6 besi emas, dan 10 potong pakaian. Wow, orang biasa pasti sudah menerima hal itu. Tapi Nabi Elisa berbeda. Ia tidak menerima hadiah itu karena ia bukannya mau membantu Naaman untuk sembuh untuk mendapatkan hadiah, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sebagai hasilnya, Naaman pun percaya kepada Tuhan dan meninggalkan dewa-dewanya. Yap, lalu Naaman pulang kembali ke kerajaannya dan selesai. Iya, setidaknya untuk Naaman. Di rumah Nabi Elisa memiliki seorang bujang yang bernama Gehazi. Ia berada di sana saat Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa. Dan saat ia melihat kalau Nabi Elisa tidak mau menerima hadiah tersebut, ia merasa kecewa. Karena itu, ia pergi menyusul Naaman. Dia ingin mengambil hadiah itu kan? Jadi kita bisa panggil dia orang biasa.
Kau bisa bilang begitu sih. Ngomong-ngomong, karena Naaman melihat Gehazi mengejarnya dari belakang, Naaman berhenti lalu menanyakan apa alasannya mengejarnya. Gehazi lalu menyatakan alasannya dan mengambil hadiah tersebut. Namun, bukan untuk alasan yang ia katakan, tapi untuk dirinya sendiri. Ia lalu pulang dan menyimpan hadiah tersebut untuk dirinya di rumahnya. Dia menipu Naaman untuk mendapat hadiah itu. Tapi ia tidak bisa menipu Tuhan. Karena hal itu, Gehazi pun mendapatkan hukuman. Penyakit kusta yang diterima Naaman tadi berpindah kepada Gehazi, sehingga Gehazi yang tadi awalnya sehat tiba-tiba langsung terkena penyakit kusta. Well, cerita Naaman berakhir di situ. Good ending untuk Naaman dan bad ending untuk Gehazi. Jadi, apa yang bisa kita dapat dari cerita ini? Jangan menipu, jangan mencari keuntungan sendiri. Dan pastinya miliki iman dan percaya kepada Tuhan. Karena Naaman itu sembuh bukan karena memang sungai Yordannya yang ajaib, tetapi karena Tuhan memberikan mukjizat setelah Naaman mau percaya kepada Nabi Elisa dan mandi di sungai Yordan. Yap, itu benar sekali. Jadi cerita sudah, pesan sudah, artinya... Iya, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan Bye-bye.